Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul 3096 Day, di mana seorang gadis cilik yang berusia 10 tahun bernama Natasha Campus. Ia diculik selama kurang lebih 8 tahun di Austria, hingga akhirnya ia bisa melarikan diri dan berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah indahnya jika kalian padamkan subscribe-nya. Dan jika sudah, kita langsung aja ke ceritanya. Kejadian ini bermula ketika Natasha ingin berangkat sekolah, namun ibunya memarahinya karena pada malam hari ia bertemu dengan ayahnya dan nongkrong di bar bersama teman-teman ayahnya. Namun saat ditanya ibunya, Natasha berbohong. Ia bilang ia tidak pergi ke bar. Ibunya pun jengkel kemudian melarang Natasha untuk bertemu dengan ayahnya lagi. Sampai sini kita tahu bahwa kedua orang tua Natasha telah bercerai. Karena dilarang bertemu dengan ayahnya, Natasha marah hingga membuat ibunya kesal lalu menamparnya. Karena kesal dengan tamparan itu, Natasha langsung saja berangkat ke sekolah dan tidak mau diantar oleh ibunya. Di perjalanan ke sekolah, Natasha terlihat sedih mengingat peristiwa penamparan itu, namun tiba-tiba saat melewati sebuah jalan di dekat sekolahnya ada seorang pria yang keluar dari sebuah van putih kemudian langsung menarik paksa Natasha masuk ke dalam mobilnya. Di sisi jalan teman sekolah Natasha terlihat bingung karena Natasha dibawa oleh pria asing. Lelaki itu kemudian membawa Natasha ke rumahnya lalu memasukkannya ke sebuah ruangan kecil yang berada di ruang bawah tanah. Terlihat kalau lelaki itu sudah mempersiapkan ruangan itu sedemikian rupa. Natasha yang tersadar terlihat bingung dan ketakutan mendapati dirinya berada di ruangan yang entah ada di mana. Ia mencoba membuka pintu dan juga berteriak minta tolong, namun semua usahanya sia-sia. Tak berapa lama kemudian lelaki itu datang dengan membawakan sebuah kasur dan makanan. Natasha terlihat ketakutan melihat orang asing yang sama sekali tidak ia kenal. Natasha bilang dia mau pulang, namun lelaki itu tidak menghiraukannya. Natasha terus saja mencoba berteriak meminta tolong, namun sekali lagi usaha itu tidak membuahkan hasil. Singkat cerita, berita tentang hilangnya Natasha menjadi headline di surat kabar dan televisi. Polisi pun dikerahkan untuk melakukan penyisiran ke seluruh kota untuk mencari keberadaan Natasha. Namun tetap saja usaha itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Di keesokan harinya terlihat lelaki itu sedang menonton TV bersama ibunya dan mereka sedang menonton berita tentang hilangnya Natasha Campus. Seketika ibunya berkata bahwa sang penculik pasti menggunakan Natasha sebagai pemuas nafsunya saja. Dan lelaki itu tetap santai menanggapi ibunya dan tanpa ibunya sadari bahwa anaknya lah yang menjadi pelaku biadab itu. Scene berpindah dan Natasha ingin menitipkan sebuah surat untuk dikirimkan ke ibunya agar ibunya tidak khawatir. Namun pria itu menjawab itu tidak ada gunanya karena ibu Natasha tidak memperdulikannya dan berkata, keluargamu sama sekali tidak ingin menebusmu. Tentu saja lelaki itu berbohong, ia sama sekali tidak meminta tebusan ke orang tua Natasha. Natasha tidak percaya dengan perkataan lelaki itu. Hingga keduanya pun saling berdebat. Natasha menangis karena disakiti oleh lelaki itu. Lelaki itu kemudian pergi sambil menutup segala arah jalan masuk ruangan itu yang sudah dirancangnya seteliti mungkin agar ruangan itu tidak bisa ditemukan. Keesokan harinya rumah pria itu didatangi dua orang polisi. Polisi itu tengah melakukan penyelidikan tentang hilangnya Natasha dan mencurigai mobil van putih milik pria itu karena mobil itu mirip dengan mobil yang diceritakan oleh teman Natasha yang melihat peristiwa penculikan itu. Namun karena pria itu sangat pandai berbohong, polisi pun tidak bisa menemukan bukti apapun. Kemudian pergi tanpa menggeledah rumah itu. Kini beranjak ke hari 183 atau 6 bulan kemudian. Natasha yang kesepian berada di ruangan kecil itu mulai membuat teman-teman imajinasi untuk mengatasi rasa jenuhnya.
Natasha juga mencari cara agar bisa keluar dari sana. Ia kemudian mengolesi tangannya dengan krim makanan dan berpura-pura seolah-olah tangannya sakit dan harus dibawa ke dokter. Lelaki itu kemudian mengeceknya hingga ia tahu kalau itu hanyalah akal-akalan Natasha saja. Ia pun menghukum Natasha dengan tidak memberikan makanan kepada Natasha. Hingga suatu hari Natasha yang sudah 4 hari tidak makan minta dibawakan makanan, namun lelaki itu tetap saja tidak menghiraukannya. Tak terasa 4 tahun berlalu, Natasha masih berada di ruangan itu hingga pada suatu hari, tepatnya hari ke-1695, Natasha mengalami menstruasi pertamanya. Karena di dalam ruangan itu tidak ada kamar mandi, lelaki itu kemudian mengizinkan Natasha untuk ke kamar mandi di lantai atas. Tapi sebelumnya lelaki itu mengancam agar Natasha jangan mencoba untuk kabur karena di setiap bagian pintu dan jendela di rumah itu sudah dipasang jebakan bom. Tentu saja lelaki itu berbohong dan untuk pertama kalinya Natasha kembali melihat cahaya matahari. Ia terlihat termenung dan lelaki itu kemudian segera membawa Natasha ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Lelaki itu tetap mengawasi Natasha yang sedang mandi. Pria itu kemudian memangkas rambut Natasha. Hari ke-1837 tepat hari Natal pada tahun itu, Natasha menghiasi seluruh ruangan kecil miliknya. Ia terlihat bahagia, terlebih lagi pria itu memberikannya beberapa kado Natal. Di tengah momen bahagia itu, Natasha teringat akan ibunya. Ia mengatakan ke lelaki itu kalau ia sangat merindukan keluarganya. Dengan nada marah lelaki itu menjawab, "Keluargamu sudah mati dan akulah satu-satunya keluargamu. Akulah yang selalu ada bersamamu." Sementara di sisi lain, ibu dan nenek Natasha terlihat sedih pada momen Natal itu karena mereka teringat akan anaknya yang sudah bertahun-tahun menghilang. Namun ibunya hanya bisa menangis karena tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menemukan anaknya kembali. Kita kembali kepada Natasha dan lelaki itu terlihat membenahi ruangan di atas loteng rumah. Natasha kemudian bertanya, "Apakah pacarmu akan pindah kemari?" Tiba-tiba saja lelaki itu langsung memukulkan palunya ke sebuah karung semen. Malam harinya lelaki itu mengizinkan Natasha untuk tidur di kamarnya di lantai atas. Akan tetapi lelaki itu terlebih dahulu mengikat tangan Natasha agar ia tidak kabur. Pada malam berikutnya lelaki itu pergi ke sebuah pesta. Di pesta itu ia berdansa dengan seorang wanita. Wanita itu menggoyang-goyangkan pinggulnya di depan pria itu hingga membuat pria itu terangsang. Karena sudah tidak tahan lagi, ia kemudian segera pulang dan melampiaskan hasratnya kepada Natasha. Setelah skidi papap, Natasha mengatakan kalau ia ingin pergi ke taman. Lelaki itu pun menurutinya, namun ketika diajak pulang Natasha menolak. Alhasil ia dibawa pulang secara paksa kemudian dimasukkan kembali ke ruangan kecilnya. Tibalah kita di hari ke-2029 dan Natasha kini sudah diberi kepercayaan oleh pria itu seperti menyiapkan makanan, walaupun perlakuan kasar masih sering ia terima. Bahkan Natasha juga diajak berbelanja untuk keperluan rumah. Pada hari itu sebenarnya Natasha punya kesempatan bagus untuk kabur, akan tetapi terlihat keraguan di wajahnya. Setibanya di rumah, Natasha baru menyesalinya kenapa ia tidak memanfaatkan momen tadi untuk segera kabur. Malam harinya sebelum adegan skidi papap, Natasha bertanya kenapa pria itu memilih dirinya. Pria itu pun kemudian menceritakan kejadian awal mula sebelum peristiwa penculikan itu. Kejadian itu bermula pada suatu hari saat pria itu berbelanja ke toko ibunya Natasha. Di sana pria itu melihat Natasha tersenyum kepadanya dan karena senyuman Natasha itulah yang membuat pria itu tertarik hingga berencana menculiknya. Disitulah ia mulai mempersiapkan dengan matang rencana penculikan itu. Mulai dari membuat desain ruang tempat menyekap Natasha sampai mengawasi gerak-gerik Natasha. Hingga mendapatkan momen yang tepat untuk menculiknya. Jadi segala hal tentang penculikan ini memang sudah dipersiapkan pria itu jauh-jauh hari sebelumnya. Merasa sudah tidak kuat lagi menghadapi semua ini, Natasha mencoba untuk bunuh diri dengan cara membakar kertas di dalam ruangannya. Namun karena tidak tahan dengan kepulan asap yang ditimbulkan,
Ia memutuskan untuk memadamkan api tersebut dan tidak jadi bunuh diri. Natasha kemudian berusaha menyemprotkan pewangi agar bau asapnya menghilang. Namun tak berselang lama lelaki itu datang dan mencium ada bau asap di ruangan itu. Lelaki itu marah karena ia tahu Natasha mencoba untuk bunuh diri dan ia pun memukuli Natasha sejadi-jadinya. Ia kemudian mengatakan kalau Natasha tidak boleh bunuh diri. Hari ke-2847 hari itu turun salju. Lelaki itu kemudian mengajak Natasha untuk bermain ski. Selang beberapa lama bermain, Natasha izin ke toilet. Di dalam toilet itu Natasha meminta tolong kepada seorang wanita di sana dan mengatakan siapa dirinya. Namun tiba-tiba pintu toilet terbuka, ternyata itu adalah teman dari wanita itu. Namun sayangnya wanita itu sama sekali tidak mengerti dengan perkataan Natasha karena ia tidak mengerti bahasa Inggris. Merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres, lelaki itu kemudian mengajak Natasha pulang. Setibanya di rumah, Natasha kembali mendapatkan pukulan demi pukulan karena ia berusaha kabur. Tidak terasa kini Natasha sudah genap berusia 18 tahun. Pada hari ulang tahunnya itu lelaki itu memberikan kejutan untuk Natasha berupa kue ulang tahun yang cantik dan juga memberikannya sebuah dress lalu mengajak Natasha berdansa. Keesokan harinya setelah membersihkan kebun di belakang rumah, tanpa diduga ada tetangga yang melihat mereka berdua. Lelaki itu pun dengan cepat mengajak Natasha masuk ke dalam rumah dan tetangganya pun tidak menaruh curiga sama sekali. Natasha kembali menyesal karena tidak berani meminta tolong pada waktu itu. Beberapa minggu kemudian lelaki itu mengatakan kalau ia akan berencana menjual mobil van miliknya karena sudah kehabisan uang. Ia pun meminta Natasha untuk membantunya membersihkan mobil tersebut. Saat membersihkan bagian dalam mobil van itu, Natasha melihat pagar yang sedikit terbuka, namun ia ragu karena lelaki itu juga ada di sana. Beruntung tiba-tiba lelaki itu mendapat sebuah panggilan telepon dan karena kerasnya suara vacuum cleaner, lelaki itu mengangkat teleponnya di dalam rumah. Lalu Natasha menatap ke arah pagar itu dan kemudian dia langsung berlari. Tibalah Natasha di sebuah rumah dan dia langsung memberitahu pemilik rumah bahwa dia korban penculikan yang bernama Natasha Kempfos. Lalu pemilik rumah itu langsung menelpon polisi dan tak berselang lama polisi pun datang. Kemudian Natasha mengatakan kalau ia bernama Anastasia Kempfos yang merupakan korban penculikan. Natasha pun kemudian dibawa ke kantor polisi dan momen haru terjadi di scene ini yang dimana Natasha bisa bertemu kembali dengan keluarganya yang sudah 8 tahun tidak bertemu. Berita tentang kembalinya Natasha pun langsung kembali viral. Lalu kita kembali kepada lelaki itu dan terlihat dia sedang berjalan di rel kereta. Ternyata lelaki itu memutuskan untuk bunuh diri karena dia telah kehilangan Natasha yang berhasil kabur dan film pun selesai. Terima kasih teman-teman semua yang udah mampir dan jika kalian suka dengan video ini langsung aja padamkan subscribe-nya. Dan jika ada salah-salah kata saya mohon maaf karena saya hanya pemula. Mohon dukungannya teman-teman sekalian agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih and see you next time.